warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Igo Novi Kurniawan dari program studi Teknologi Rekayasa Elektronika Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 25784045. Saya di sini selaku kelompok 6 akan menjelaskan terkait K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan judul Alat Pakan Kucing Otomatis Berbasis IoT dalam skala produksi yang sangat banyak. Jadi, standar operasional prosedur dalam project based learning saya, yakni bertujuan untuk membuat alat pakan kucing otomatis berbasis IoT berjalan dengan aman, terhindar dari kecelakaan-kecelakaan kerja, kerusakan-kerusakan pada alat, dan yang terakhir adalah kesehatan bagi para pekerja lainnya. Para pekerja, langkah utama yang dilakukan adalah, yakni merancang alat pakan kucing otomatis berbasis IoT, kemudian menyiapkan komponen-komponen alat yang dibutuhkan, kemudian wiring pekabelan atau merakit hardware, kemudian selanjutnya pengkodingan, integrasi IoT, uji coba dan kalibrasi, dan yang terakhir adalah finishing dan dokumentasi. Jadi ada beberapa potensi bahaya yang dapat saja terjadi ketika memproduksi alat pakan kucing otomatis, yaitu yang pertama korsleting listrik, kemudian yang kedua sengatan listrik, ketiga cedera tangan ringan, kemudian yang keempat luka bakar, yang kelima overheat, kemudian yang keenam luka akibat alat potong yang tajam, dan yang terakhir adalah keadaan fisik akibat bekerja stuck terlalu lama. Risiko yang bisa saja terjadi pada saat bekerja, yaitu yang pertama, kerusakan pada sistem saraf atau otot karena arus listrik yang tinggi. Kemudian, terjadinya proses produksi karena gangguan pada sistem daya. Kemudian, infeksi luka jika tidak segera ditangani dengan benar. Kemudian, luka gores, terpotong atau terjepit saat memasang atau memotong komponen. Kemudian, cacat fisik seperti jari terpotong, kasus ekstrim. Kemudian, kerusakan komponen elektronik seperti servo, ESP32 atau modul daya. Kemudian, cedera otot atau sendi, sakit punggung, leher, dan tangan. Kemudian kerugian keracunan ringan akibat paparan asap, timah, atau plastik meleleh. Jadi simbol-simbol bahaya yang harus ada pada saat memproduksi alat ialah yang pertama, simbol bahaya listrik, simbol bahaya kebakaran, simbol bahaya bahan kimia, simbol bahaya terhadap mata, simbol bahaya luka fisik, simbol bahaya radiasi, simbol bahaya tertindih, simbol bahaya kebisingan, dan yang terakhir simbol wajib APD. Oke, kemudian alat-alat pelindung diri atau APD yang harus digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, sarung tangan pelindung, kemudian masker, kacamata pelindung, pelindung telinga, sepatu safety, wear pack, dan helmet. Berikut adalah contoh-contoh APD-nya. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah atau kekurangan dalam suatu penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.